Maria de Gabriela Pajuai, NIM 2203050093, Program Studi Ilmu Komunikasi, semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang kebenaran berbahasa, ketepatan berbahasa, dan kesantunan berbahasa dalam kata, kalimat, dan paragraf. Pengertian kebenaran berbahasa. Bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna berupa alat komunikasi manusia, penuangan emosi manusia, serta merupakan sarana perwujudan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari hakikat kebenaran dalam hidupnya. Sedangkan kebenaran adalah epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandalan dan dasar-dasar seperti pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kebenaran berbahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sistematis, subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Contohnya, kata apotik adalah kata yang salah. Yang benar adalah apotek. Dalam kalimat, satuan bahasa merupakan kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Contohnya, kalimat yang benar, Budi mencuci tangan sebelum makan. Subjeknya adalah Budi, predikatnya mencuci, objek tangan, keterangan syarat adalah sebelum makan. Dalam paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan. Yang kedua, kita akan masuk di ketepatan berbahasa. Pengertian ketepatan. Ketepatan berasal dari kata dasar tepat. Ketepatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga ketepatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sekarang kita masuk di ketepatan kata. Ketepatan nomina. Kata benda, hal, keadaan, sifat, tepat, ketelitian, kecituan. Contoh, ketepatan alat ukur itu dapat dijamin. Perubahan jadwal dimaksud agar menjamin ketepatan waktu tiba. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata ketepatan adalah hal, keadaan, sifat, tepat. Arti lain dari ketepatan adalah ketelitian. Kalimat ketepatan. Ketepatan artinya kalimat harus tepat sasaran atau maksud yang ingin disampaikan. Dengan kata lain, sebuah kalimat dikatakan efektif jika tidak mengandung makna yang multitafsir atau taksar, sehingga membingungkan pembaca atau pendengar. Dalam paragraf, ketepatan paragraf adanya ketepatan pemilihan kata diksi dan ketepatan penggunaan ejaan. Sekarang kita masuk ke kesantunan berbahasa. Kesantunan merupakan kehalusan dan baik. Budi bahasanya, tingkah lakunya. Kesantunan juga dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya. Konsep kesantunan berkaitan dengan dua hal, yaitu pada bahasa dan perilaku seseorang. Kesantunan di dalam aspek bahasa dapat dilihat pada pilihan kata, nada, intonasi, dan struktur kalimatnya. Pada tingkah laku, kesantunan dapat dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh lainnya. Egoisme dan keinginan untuk menonjolkan diri sendiri
harus dihindari dalam kesantunan. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi agar tuturan yang disampaikan santun dan tidak melanggar norma. Yang pertama, jangan mempermalukan lawan tutur. Hindari kata bernada mengejek, menyepelekan, menghina, dan merendahkan lawan tutur. Yang kedua, jangan menyombongkan diri, membanggakan diri, atau memuji diri di hadapan lawan tutur. Yang ketiga, jangan menghina atau menjelek-jelekan milik orang lain sehingga orang tersebut merasa tidak senang dan marah. Yang keempat, jangan menunjukkan perasaan senang terhadap kemalangan yang dialami orang lain. Yang kelima, jangan menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan dengan lawan tutur. Yang keenam, jangan gunakan kalimat langsung untuk menyuruh atau menolak suatu permintaan dari lawan tutur. Yang ketujuh, jangan memaksa lawan tutur Anda untuk melakukan sesuatu. Selain beberapa hal yang perlu dihindari dalam bertutur, ada juga beberapa hal yang harus dilakukan oleh petutur agar tuturan santun dan tidak melanggar norma. Yang pertama, membuat lawan tutur merasa senang. Yang kedua, memberi pujian kepada lawan tutur. Yang ketiga, menunjukkan persetujuan kepada lawan tutur. Yang keempat, sebagai penutur kita harus bersikap rendah terhadap lawan tutur. Yang kelima, penutur harus memberi simpati pada lawan tutur. Yang keenam, menggunakan kosakata yang secara sosial, budaya terasa lebih santun dan sopan. Yang ketujuh, menggunakan kata sapaan dan kata ganti yang sesuai dengan identitas sosial penutur dan lawan tutur. Yang kedelapan, menggunakan kata maaf bila harus menyebutkan kata-kata yang dianggap tabu. Yang kesembilan, menggunakan kalimat tidak langsung dalam menyuruh. 10. Menggunakan kalimat berputar. Yang ke-11, dalam meminta maaf, gunakan kata maaf yang disertai dengan penjelasan dan akan lebih santun lagi kalau diawali dengan kata mohon. Yang ke-12 atau yang terakhir, gunakan kata mohon untuk meminta bantuan. Jadi sekian dari saya, terima kasih.